Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit menginformasikan bahwa ini bukanlah suatu yang ingin saya sampaikan. Ini bukan untuk mengajari atau mengajak ibu-ibu semua untuk mendengarkan, tetapi ingin berbagi tentang sedikit materi yang saya dapatkan dari kegiatan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Besar. Di sini kita akan membahas tentang diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah, khususnya kegiatan yang selama ini kita lakukan. Sebagian memang sudah kita jalankan, tetapi ada yang belum kita tahu atau mungkin ada ilmu yang ingin kita gunakan lagi, tambah lagi untuk kemajuan sekolah kita. Yang pertama, tujuan pendidikan. Pendidikan ini tentunya kita sebagai guru sudah paham sekali apa yang ingin kita, tujuan pendidikan kita, ke arah yang kemana yang akan kita tuju. Yang kedua adalah tujuan pendidikan. Kalau menurut KHD, tujuan menuntun kita untuk kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini menurut Kiai Haji Dewantara. Yang selanjutnya, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yaitu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mengangkat kecerdasan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan berinteraksi dengan bisa mandiri, menjadi warga negara yang berdemokrasi serta bertanggung jawab. Ini ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan dan peserta didik. Di sini kita akan bahas tentang budaya positif. Yang tujuan utama kita adalah tentang kegiatan budaya positif. Pertanyaannya, sebelum kita menjalankan apa itu budaya positif, ini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, setuju atau tidakkah Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah betul hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah dengan kita melakukan kegiatan misalnya menghukum anak, mengajak anak untuk menulis 100 halaman tentang hukuman, apa itu cocok dengan hukuman yang akan kita lakukan atau tidak? Mari kita bertanya ke dalam hati kita masing-masing. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak selalu kita memberikan penghargaan itu tidak harus selalu bermanfaat atau anak-anak selalu harus sesuatu yang bisa kerjakan kepada anak itu tidak harus selalu kita memberikan penghargaan. Dalam bentuk penghargaan seperti apa? Coba kita perhatikan selanjutnya. Yang pertama, budaya positif itu ada yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, ada kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang ketiga, ada di sisi namanya segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu yang pertama berdasarkan dari bahasa Latin, disiplin ada artinya belajar. Disiplin dari berarah menggali potensinya menuju
sebuah tujuan, apa yang dia hargai, namun dapat berubah kita melakukan kata-kata disiplin setelah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ada sifatnya positif. Manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Misalnya kita ingin nilai-nilai kebajikan anak kita itu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, kebijakan global, dan gotong royong kreatif. Ini merupakan profil pelajar Pancasila yang kita laksanakan pada kegiatan IKM ini. Nah, ini kita akan masuk kepada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau disebut dengan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang menjadi apabila kita tidak melakukan. Misalnya motivasi eksternal. Dari motivasi ini ada beberapa tujuan untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan sesuatu. Jadi anak-anak itu berpikir, kalau saya tidak melakukan sesuatu atau saya melanggar peraturan, apakah saya akan dihukum? Itu merupakan motivasi atau motivasi dari eksternal. Yang kedua motivasi motivasi internal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Hukum atau penghargaan. Yang dihukum biasanya penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk menentukan suatu tujuan tertentu. Misalnya mengarah jangka pendidik untuk jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Bentuk program kebijakannya seperti apresiasi. Kita memberi anak itu sebuah apresiasi yang telah mereka lakukan. Misalnya mereka melakukan sesuatu sehingga kita dapat mengapresiasi kegiatan yang telah mereka lakukan. Satu, memberikan pengakuan secara khusus, memberikan pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mengangkat tentang apresiasi kebijakan. Kemarin saya memperhatikan atau nilai kebijakannya, rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi anak-anak itu bisa bertanya dia, kenapa pendidik? Misalnya dia kalau misalnya membantu teman atau melakukan sesuatu itu ada apresiasinya atau tidak, atau kalau melakukan kesalahan apa bentuk hukuman yang akan dia dapatkan. Yang kedua, tindakan guru atau konsekuensi. Misalnya di sini ada contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan ada anak yang melakukan anak yang terlambat ke sekolah, kita meminta anak tersebut untuk melakukan atau menulis 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan salah satu konsekuensi atau hukuman. Dan berikutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu suatu yang meyakinkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, karena hukuman itu biasanya anak akan selalu teringat dalam hatinya hukuman-hukuman yang akan kita berikan. Yang berikutnya, anak membenci kedisiplinan. Kalau dalam bentuk konsekuensinya, anak
anak menghargai disiplin. Sedangkan hukuman, kalau di hukuman itu dalam bentuk paksaan. Sedangkan konsekuensi, stimulasi, dan tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak meyakini diri sendiri, dan konsekuensi mendorong anak agar dapat menyesuaikan diri. Sedangkan hukuman konsekuensi yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Makanya setelah itu hukuman itu diganti dengan namanya konsekuensi, bukan lagi hukuman. Sekarang masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses terciptanya kondisi bagi murid untuk memerbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang seorang yang ada dalam apa yang akan ingin menjadi tujuan mulia, dan bimbingan mereka harus berfokus pada yang lain. Di sini kita akan menonton sebuah video. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam hati anak. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi dasar tindakan kita. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi harus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang ini berikutnya ada keyakinan kelas. Coba kita nonton sebuah video yang akan menjelaskan tentang 5 kontrol. 5 posisi kontrol terhadap murid. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama, posisi menghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu.
Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, kita sudah melihat beberapa video tentang posisi kontrol. Ya, Ibu-ibu, itulah kira-kira yang kita lakukan selama ini. Semoga kita menjadikan posisi kita itu sebagai seorang manajer. Yang berikutnya ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ada itu yang pertama validasi kebutuhan. Yaitu pertama validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak perlu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Dan guru berkata, validasi kebutuhan itu contohnya, guru berkata, kamu bisa saja akan melaksanakan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Dan yang berikutnya, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tetaplah sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukulnya? Berarti kita sebagai guru harus tetap menanyakan kepada anak mampu mengetahui kebutuhan anak dan tidak langsung memberikan hukuman. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang kita sepakati. Misalnya contohnya kesepakatan kelas. Di sini kita akan melihat satu video yang menerapkan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Nah, yang kita perhatikan itu adalah penerapan segitiga restitusi. Dengan menonton video ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah memahami bagaimana kita menghadapi anak yang misalnya terlambat atau kesalahan yang mereka lakukan, tidak menggunakan hukuman yang biasa kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi begitulah kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama, yang terakhir ingin menjelaskan sedikit tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dengan anak-anak dengan menentukan, misalnya anak-anak kita menempelkan di papan tulis menggunakan post-it atau boleh kertas-kertas. Nanti anak-anak menulis keyakinan kelasnya, misalnya peraturan apa yang akan kita sepakati bersama-sama
dengan anak-anak. Setelah anak-anak menulis, kita meminta anak-anak menempelkan di papan tulis, dan setelah itu baru kita bisa mencetak keyakinan kelas itu menjadi sebuah poster. Jadi disitulah kita membuat kesepakatan itu dengan bersama anak-anak dan akan dilaksanakan bersama-sama. Itu merupakan salah satu contoh keyakinan kelas. Di keyakinan kelas itu ada namanya beberapa hal yang harus kita perhatikan. Misalnya contohnya seperti ini, ada kehadiran dan keterlambatan, menjaga kebersihan di kelas, menyelesaikan PR tepat waktu, dan memakai seragam yang lengkap sesuai dengan peraturan sekolah kita, dan selanjutnya menjaga kebersihan. Ini sebuah contoh poster yang bisa kita tempelkan setelah kita melakukan kesepakatan bersama anak-anak. Anak-anak yang menentukan kesepakatan apa saja. Setelah anak-anak menentukan kesepakatan, baru kita cetak seperti ini menjadi sebuah poster yang akan ditempel ke dalam kelas, dan itu akan dilaksanakan bersama anak-anak. Sampai di sini saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah dipahami. Kalau boleh yang ada belum dipahami boleh ditanyakan. Ya boleh, silakan Bu. Ibu, dalam membuat kesepakatan kelas itu apakah harus sama dari kelas 1 sampai kelas 6, atau harus kita masukkan kata tertib di kata tertib sekolah itu, kita masukkan kita dalam bagian kesepakatan kelas? Biasanya kalau kita membuat kegiatan kesepakatan kelas itu tidak harus sama Bu, dari kelas 1 kelas 6. Biasanya kalau kelas rendah 1, 2, 3 itu ada kesepakatannya khusus, nanti akan saya bagikan. Yang kelas tinggi berbeda juga kesepakatannya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada memasukkan kesepakatan sekolah, tapi itu tergantung anak-anak. Nanti anak-anak setuju nggak kesepakatan ini kita masukkan ke dalam kesepakatan kelas. Kalau mereka setuju boleh kita pakai, kalau tidak ya berarti itulah yang kesepakatan mereka tulis itu yang akan kita jadikan sebagai kesepakatan kelas kita. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Muada. Ya boleh, silakan Bu Cut. Kalau kelas rendah itu apalagi kelas 1, 2 itu belum bisa menulis. Terus kalau kemarin itu kami udah coba juga buat bukan dengan gambar gitu. Jadi lama loadingnya. Mereka belum paham. Mungkin ada contoh dari Ibu kayak mana kesepakatan kelas untuk kelas 1 terutama ya yang belum bisa menulis. Biasanya kalau misalnya kesepakatan kelas 1 biasanya kita gunakan gambar Bu. Misalnya kan Ibu sediakan beberapa gambar, misalnya buang sampah, gambar apa lagi, misal menggunakan seragam, atau mereka harus membawa perlengkapan yang lain. Pokoknya kalau kelas rendah itu biasanya kan orang tuh lebih paham mengenai tentang melihat gambar. Kalau lihat gambar kan orang tuh gak bisa menulis, jadi gunakan contohnya seperti gambar misalnya. Misalnya cetak gambar satu-satu kecil gitu, nanti minta orang tuh pilih aja Bu. Misalnya Ibu kan tulis buat poster, bukan poster, dalam bentuk kecil gitu aja. Jadi nanti orang tuh pilih yang cocok dengan orang tuh kesepakatan yang mana. Jadi pilih, nanti tempelkan gitu aja. Kalau misalnya memang kalau kelas rendah itu kan tidak bisa ini menulis, belum bisa menulis, paling bisa mengucapkan atau ini boleh. Baiklah, sekian. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih kepada ibu-ibu semua telah ikut berpartisipasi. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Kalau ada yang memang belum ada yang boleh ditanyakan lagi. Sekian kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.